anaknya kabarnya Bu? Yo, Sehat. nakal, Mbak. Alhamdulillah, tambah nakal. Walah, tambah nakal. Ibunya anaknya usia berapa? Saya anaknya satunya 6 tahun, satunya 2 tahun. Oh, masih balita yang satu. Oh, kalau ibu? Anaknya satu umurnya 5 tahun. Oh, juga masih balita nggih. Iya. Nah, berarti di sini ibu punya anak balita nggih semuanya pasti. Nah, ibu pernah nggak mengalami anaknya itu nakal? Sering. Sering. Aneh betina, Mbak. Sering minta sesuatu nggak pada tempatnya? Iya. Iya, sering. Sampai Nah, gulung. sampai gulung-gulung Bu ya. Iya, sampai gulung-gulung. Nah, di sini kita nanti akan belajar tentang menghadapi perilaku buruk seorang anak. Ya. Nah, ini kita nanti akan belajar bersama-sama tentang perilaku buruk, menghadapi perilaku buruk seorang anak. Nah, Bu, biasanya lek jenengan itu anaknya lagi rewel, yang dilakukan jenengan itu apa, Bu? Paling ya diseneni, Mbak. Diseneni. Ya, diseneni. Terus apa lagi? Pak Jarno. Ajarane, dibiarkan saja, ngoten nggih. Nah, itu sepertinya juga nanti kita lihat di sini saya ada sedikit film. Nanti jenengan bisa memperhatikan tentang Ibu Lili tadi sama anaknya yang balita. Jadi jenengan nanti bisa melihat dan diamati filmnya seperti apa nih. Maaf ya ibu, sebentar. Ini kan bukan hari Jumat. Jadi kita boleh main. Maaf ya ibu, saya duluan ya. Wah, Ita, lihat burung itu. Kamu lihat? Itu di sana cantik ya. Warnanya apa burungnya? Sudah ya Bu, bisa dilihat tadi? Iya. Kira-kira yang terjadi di film itu tadi nopo Bu? Anu, Mbak, sampai sih jenenge. Warna. Itane itu minta es krim. Nggih, minta es krim. Heeh. Terus? Tapi ibunya ngomong bukan hari Jumat, Mbak. Oh, ngoten. Terus yang dilakukan ibunya untuk menenangkan anaknya tadi gimana Bu? Selimut. Diselimur. Iya, ya. Jadi benar. Jadi yang dilakukan itu yang terbaik, jangan dimarahin. Ya, anak itu kadang dia merengek itu hanya ingin mendapatkan perhatian kedua orang tuanya. Kadang dia hanya pengen diperhatikan saja sama orang tuanya. Kadang jenengan tuh lagi ada acara, misal ada acara terus anaknya tiba-tiba minta dibelikan mainan pada saat itu juga. Nah, itu sebenarnya jenengan harus tahu mana yang harus diperhatikan, anaknya benar-benar diperhatikan, dan mana yang sudah dibiarkan saja. Selama kegiatannya anak itu tidak membahayakan dirinya, jadi jenengan bisa untuk tetap membiarkan anaknya tersebut. Jadi setelah itu, ketika anaknya sudah mulai tenang, jenengan bisa untuk mulai menghibur dan menjelaskan nasihat mana yang lebih baik dilakukan oleh anaknya. Sebaiknya tidak meminta di saat ibunya masih repot, misalnya. Oke, paham toh? Iya, Mbak. Oke, jadi bisa diterapkan ya di rumah. Oke. Nah, itu kalau anaknya masih balita Bu. Nah, kalau anaknya sudah remaja Bu, kira-kira sudah SMP ngoten niku, apakah cocok diterapkan seperti itu? Enggak kayak Mbak. Kayak iso diselimur, Mbak. Gede seru. Oke, jadi untuk anak yang sudah SMP tidak bisa diselimur kayak tadi ya Bu. Nah, terus caranya gimana Bu? Diseneni, Pak. Enggak. Tetap diseneni lagi, kecil-kecil gitu ini. Nah, di sini saya ada sedikit film. Nanti kita belajar bersama tentang mendidik anak untuk ketika dia memasuki usia remaja. Ini disimak. Kemana si Dewi? Sudah jam segini belum pulang? Ibu juga cemas Pak karena Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga Bu, jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Ya Tuhan, Dewi, Ibu lega sekali kamu sudah pulang dengan selamat, Mak. Dewi tadi main ke rumah teman. Terus kami main internet, Bu. Bapak
sudah besar. Bapak dan Ibu ingin kamu yang menentukan sendiri seperti apa sebaiknya sikapmu, agar kami bisa percaya. Dewi akan memberitahukan dan minta izin dulu kepada Bapak dan Ibu. Dewi akan pulang ke rumah sebelum jam 6, supaya Dewi bisa membantu Agus menyelesaikan PR-nya. Ibu senang sekali jika kamu bisa pulang sebelum jam 6. Kamu juga bisa bantu Ibu menyiapkan makan malam. Sekarang, Ibu harap kamu bisa mencucikan piring ya. Baik, jika begitu, kamu sudah menentukan sendiri sikapmu akan seperti apa. Bapak dan Ibu percaya padamu. Kami memberikan kebebasan, tapi harus disertai dengan tanggung jawab darimu, ya. Nah, sampun Bu. Iya Mbak. Sebentar ya. Nah, dari film tadi dapat diambil kesimpulan apa Bu? Anu, Anaknya tadi, Dewi tadi kenapa? Bikin salah apa? telat pulang. Telat pulang. Karena apa Bu? Kerjakan tugas, terus game online. Game online. Terus akibatnya kayak gitu kenapa Bu tadi? Akibatnya dia pulang sekolah terlambat. Adiknya nggak bisa ngerjakan tugas. Adiknya tidak bisa mengerjakan tugas. Nah, jadi untuk mengurangi perilaku buruk pada usia remaja, jenengan tidak perlu untuk memarahi dia dan menghakimi anak yang sudah memasuki remaja. Nanti kalau anak semakin jenengan hakimi, dia akan lebih tertantang untuk melakukan hal buruk lagi. Nggih, ngoten niku. Nah, jadi jenengan pertama harus menjelaskan apa akibat kalau dia melakukan kesalahan itu. Jadi tidak perlu menghakimi, hanya diberitahu apa akibatnya. Jadi dia harus berpikir sendiri karena dia sudah remaja, pikirannya sudah luas. Nah, terus di sini ada flip chart 2E, yaitu cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Nah, yang pertama niku adalah menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak, seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu. Yang kedua apa Bu? Monggo Bu Erna. Meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Nah, ya, berarti sebagai orang tua kita kepada anak juga harus memberikan kesempatan dia berpendapat kepada kita. Jadi dia harus mengetahui apa yang harus dilakukan dia ketika dia melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga apa Bu? Memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Jadi kita sebagai orang tua juga tidak boleh terlalu mengekang anak yang sudah remaja. Jadi kita harus tetap memberikan kebebasan kepada anak, tetapi harus tetap disertai oleh apa Bu? Tanggung jawab gitu. Jadi kita selain itu sebagai orang tua, kita juga harus konsisten terhadap peraturan yang kita buat. Kalau kita konsisten artinya kita tegas terhadap anak. Ingat ya Bu, kita harus tegas, bukan keras. Jadi diingat-ingat lagi nanti ketika jenengan anaknya tadi kan masih balita, ketika sudah remaja jangan disamakan lagi sama balita ya. Jadi kita harus tetap